Halo Sobat Setiasa, selamat datang di podcast Tikas Adu Sada. Saya Imelda Danita dari jurusan S1 Keperawatan tingkat 3. Kali ini kita akan ngobrol tentang pengalaman mengikuti clinical exposure di kampus. Nah, bersama saya ini sudah ada salah satu mahasiswa yang baru saja mengikuti kegiatan clinical exposure. Mungkin Sobat Setiasa belum pada kenal, boleh Kak dikenalkan dulu? Oke, hai Sobat Setiasa. Kenalin, namaku Arini Dwi Kusuma Wardani, biasanya dipanggil Arini. Aku dari S1 Keperawatan tingkat 1 di semester 2. Oke, semester 2 ya. Semester 2 ini kan masih terbilang baru nih Kak ya. Iya, betul. Bagaimana kesan pertama Arini saat mengikuti clinical exposure ini? Oke, jadi sebenarnya jujur aku tuh sebenarnya deg-degan nih Kak, karena kan ini kan juga pertama kali. Iya. Dan aku itu bukan dari jurusan di SMK yang punya jurusan kayak keperawatan gitu, bukan. Tapi aku dari jurusan SMA di sekolah SMA yang memang mempelajarinya tuh hanya anatomi fisiologisnya, tidak menjurus ke kebutuhan dasar manusianya. Nah, jadi di keperawatan ini aku di clinical exposure ini benar-benar pertama kali dan sangat excited banget buat ikut gitu. Nah, kedengarannya menarik banget ya. Nah, gimana nih supaya teman-teman yang belum pernah ikut bisa punya gambaran sebenarnya bagaimana sih selama clinical exposure ini itu ngapain aja, lalu aktivitas apa aja yang dilakukan? Oke, untuk aktivitasnya itu seperti membantu pasiennya di dalam kebutuhan dasar manusia ya, misal kayak BAK, BAB spontan gitu, atau memberikan makanan itu lewat sonde NGT kayak gitu. Terus kita itu bisa komunikasi langsung sama pasiennya, sama keluarganya juga, dan dibimbing langsung juga dari perawat yang ada di rumah sakit tersebut dan dari pantauan dosen-dosen Stikes Adikusada. Oke. Jadi mungkin tindakannya masih mendasar ya Kak Iya, ya? betul. Oke. Lalu untuk pengalaman yang paling berkesan selama clinical exposure ini menurut Arini sendiri apa? Sebenarnya untuk pengalaman itu semuanya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga karena ini first impression buat aku. Jadi berinteraksi sama orang yang sakit, sama keluarganya itu benar-benar harus mengumpulkan kesabaran. Kita juga harus teliti, harus tanggung jawab sama kegiatan yang kita lakukan pada hari itu. Oke. Intinya di komunikasi. Betul. Kalau mendengar cerita dari Arini sendiri, sepertinya pengalaman praktik memang itu praktik clinical exposure ini memberikan pelajaran yang cukup banyak ya dibandingkan saat Kak Arini sendiri ini duduk di dalam kelas. Nah, menurut Arini sendiri, apa yang membedakan pembelajaran di dalam kelas dengan clinical exposure ini? Sebenarnya nggak sangat membedakan ya, karena mungkin perbedaannya itu hanya misal kita kalau di kampus itu secara teorinya aja, secara basicnya, dan tapi juga ada praktikumnya di lab. Nah, tapi kalau praktikum di lab itu biasanya hanya dengan patung gitu kan. Tapi kalau kita langsung praktek di rumah sakit, adrenalin kita itu terpacu, kita langsung ke orangnya tersebut. Jadi gimana cara bahasa kita, komunikasi kita, gimana cara tindakan kita itu yang benar gimana gitu. Oke. Jadi kalau misalkan di kelas kita itu dibekali oleh teori yang cukup Iya. banyak, di dalam clinical exposure ini kita dilatih untuk mengimplementasikan secara langsung ya ke manusia. Iya. Oke. Lalu menurut Arini sendiri, kalau misalkan teori langsung ini dipraktikkan, tentu ada banyak kemampuan baru ya yang udah mulai terasa oleh Arini sendiri. Nah, apa keterampilan yang paling banyak kamu pelajari selama clinical exposure ini? Banyak banget tentunya. Yang pastinya itu yang pertama ada komunikasi, bagaimana kita komunikasi yang baik sama pasiennya. Karena kan secara ini setiap hari kalau praktikum hanya langsung sama pantungnya, tidak langsung ke orangnya. Terus tindakan keperawatannya itu ternyata banyak banget, dan gimana caranya kita itu bisa teliti, kita harus berpikir kritis. Kalau misalkan si orang A ini punya penyakit ini, beliau mengeluhkan seperti ini, kita itu harus kayak gimana gitu. Iya benar. Karena kalau misalkan di pantum sendiri itu kan kesannya kayak pasif ya. Iya. Sedangkan kalau ke manusia, dia kadang ada pertanyaan yang mungkin di luar dari yang kita bayangkan sebelumnya. Iya, betul Jadi banget. mungkin pengalamannya lebih menarik daripada langsung ke pantum ya. Iya. Oke, mengasah ke pertanyaan berikutnya, untuk belajar skill baru ini memang menyenangkan ya menurut Arini yang sudah sampaikan. Tapi biasanya selalu pastinya ada tantangan tersendiri di balik prosesnya ini. Nah, selama mengikuti clinical exposure ini, tantangan terbesar apa yang sangat Arini rasa, oh ini kayak cukup sulit ya, tapi oh oke lah boleh gitu.
Tantangannya tuh sebenarnya berasal dari diri kita masing-masing ya. Gimana caranya kita harus bisa percaya diri, kita harus aktif tanya-tanya juga sama perawatnya yang di sana. Karena kalau kita yang pasif, kita nggak akan dapat ilmu. Ilmu yang didapat dari dosennya aja itu nggak cukup. Harus kita juga ada explore diri kan, harus cari-cari juga, kita harus tanya kayak gitu. Kalau misalkan untuk pertama kali pasti ada rasa gugup ya, karena saya sendiri pun juga pernah merasakan gimana rasanya pertama kali untuk clinical exposure ini, dan pastinya semua ini dirasakan hampir seluruh mahasiswa yang melakukan kegiatan clinical exposure ini, apalagi saat pertama kali praktik yang hari ini alamin ya. Nah, pasti banyak mahasiswa yang merasakan hal yang sama. Nah, gimana cara Arini sendiri mengatasi rasa gugup tersebut? Oke, untuk mengatasinya itu yang tentunya kita itu harus punya teorinya terlebih dahulu. Kalau kita udah punya teori, jangan lupa kita itu harus tetap latihan. Latihannya tuh bisa banget kalau pas praktikum, dosen-dosen tuh pasti memberikan waktu untuk mahasiswanya itu mengeksplor dirinya ke pantumnya. Kita tuh bisa belajar terus-menerus. Terus kalau nggak ke pantum bisa tuh ke teman kita. Nah, itu kita bisa belajar terus-menerus sampai kita merasa, oh ya udah aku ternyata bisa. Kalau kurang coba lagi, karena sebetulnya itu kayak gitu tuh nggak langsung jadi, karena kan harus latihan terus-menerus sampai kita ketemu sama yang versi terbaik kita. Di kampus juga di sebelum kita langsung terjun ke lapangannya, kita juga pasti dibekali banyak pengalaman, contohnya seperti pada saat OSCE itu kan kita juga praktik juga kan ya hari ini. Nah, selain gugup ini, kadang mungkin juga muncul rasa kurang percaya diri yang biasa dirasakan oleh mahasiswa. Nah, aku ya di sini saya yakin juga mahasiswa juga pernah merasakan hal tersebut, begitupun dengan Arini. Pernah nggak sih ngerasa kurang percaya diri dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk kurang percaya diri itu di awal-awal itu pasti semuanya tuh punya, karena kan kita kan pasti kalau terjun langsung itu takut kalau salah. Tapi jangan takut untuk salah, nggak apa-apa, kita coba dengan pembekalan yang kita punya, kayak teori-teorinya, dan kita tuh punya dosen yang bisa memberikan semangat buat kita, terus teman-teman kita, jadi memacu kita buat lebih oke lagi ke depannya. Oke, benar. Nah, kedengarannya menarik ya. Ternyata kepercayaan diri ini juga semata-mata nggak tumbuh begitu saja. Kepercayaan diri ini tumbuh seiring bertambahnya pengalaman. Nah, dari sisi akademik sendiri, apa ilmu baru yang sebelumnya mungkin belum Arini pahami, tetapi Arini dapatkan pada saat menjalani clinical exposure ini? Tentunya kayak bahasa medis itu kan sangat luas banget. Nah, waktu operan itu biasanya perawat yang di sana itu benar-benar bahasanya itu menggunakan bahasa medis. Jadi hal itu termasuk baru buat aku, dan gimana caranya itu kita bisa tindakan ke pasiennya itu dengan baik tanpa gugup ya. Karena kan kalau semakin kita gugup kelihatan di pasiennya, otomatis pasien pun akan takut sama kita. Ya, jadi ragu ya ketika kita nggak mau nanti kalau dipegang mahasiswa gitu. Oke, benar. Nah, selain ilmu dan keterampilan klinis, ternyata ada banyak hal lain ya yang diikut berkembang selama proses belajar ini. Nah, soft skill apa yang paling berkembang menurut Arini sendiri selama menjalani clinical exposure ini? Oke, untuk soft skillnya itu yang pasti komunikasi dan gimana caranya kita itu bisa berpikir kritis dalam melakukan sesuatu kan, karena kita menghubungkan antara teori dengan prakteknya langsung. Nah, kalau misalkan kita melihat pengalaman yang udah Arini ceritakan nih, rasanya clinical exposure itu bukan hanya soal belajar praktik ya, tapi gimana cara kita mengimplementasikan dengan baik semua teori-teori yang sudah kita pelajari di kelas. Nah, menurut Arini sendiri, manfaat terbesar dari clinical exposure ini tuh kira-kira apa? Oke, untuk manfaatnya itu pastinya kita bisa komunikasi yang baik, terus kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi bukan berarti orang yang introvert itu akan selamanya introvert, tapi kita belajar untuk bisa melayani masyarakat dengan lingkungannya. Ya, betul, dengan baik gitu. Nah, terakhir nih, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang saat ini masih merasa takut atau ragu untuk mengikuti clinical exposure ini. Nah, apa pesan dari Arini sendiri untuk teman-teman yang mungkin masih merasa takut atau ragu menjalani clinical exposure ini? Oke, jadi buat teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah takut kalau ada clinical exposure ini. Jadi intinya itu kita harus tetap belajar apa yang dikatakan teori oleh dosennya di kelas itu benar-benar
benar-benar diresapi, kita pahami, terus kita praktekkan pada saat di lab. Kalau misalkan pada saat di lab kita memang kurang tahu atau masih kurang paham, nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau takutnya pas di lapangan langsung malah salah, itu malah bahaya, kasihan pasiennya juga. Dan terus buat teman-teman yang memang lulusannya SMA kayak aku, itu nggak apa-apa banget, kita di sini sama-sama belajar dari nol, kita sama-sama membantu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Pengalaman itu bukan instan, tapi pengalaman itu memang dari masa lalu yang akan terus berjalan hingga masa depan gitu. Oke. Dari semua yang sudah diceritakan oleh Arini ini, sepertinya menarik sekali ya selama kegiatan clinical exposure ini. Nah, teman-teman, menjadi perawat ini bukan hanya tentang memahami suatu teori atau menguasai keterampilan klinis, tetapi juga belajar hadir, mendengar, peduli, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien. Nah, semoga cerita hari ini yang sudah disampaikan oleh Arini dengan saya dapat memberikan semangat dan gambaran bagi teman-teman yang akan menjalani atau melakukan clinical exposure ini. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap pengalaman adalah kesempatan untuk tumbuh. Terima kasih banyak kepada Arini yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi kesan selama menjalani clinical exposure ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan gambaran bahwa clinical exposure ini adalah kesempatan yang berharga untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri menjadi perawat yang profesional. Sampai jumpa di kegiatan episode berikutnya. Salam setiasa.